Berdirilah untuk sesuatu yang penting bagi Anda. Melakukan sesuatu yang Anda pedulikan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa urgensi dan dedikasi yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis yang sukses. Pastikan apapun yang Anda lakukan adalah sesuatu yang bisa Anda banggakan. Beberapa orang memulai bisnis dengan tujuan akhir dalam pikiran sejak awal. Ini sama seperti menjalin hubungan dengan tujuan untuk mengakhirinya. Seperti halnya sebuah hubungan, menjalankan bisnis harus didasarkan pada hasrat dan komitmen, bukan pada kesiapan untuk menjual kapan saja. Mengambil sikap untuk sesuatu yang Anda pedulikan juga merupakan cara yang bagus untuk membuat orang lain mengikuti Anda dan mendukung Anda. Contohnya Finish Soup Shop di Chicago. Mereka berhenti menjual sandwich di sore hari karena rotinya tidak sesegar di pagi hari. Meskipun mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang di sore hari, itu tidak akan cukup untuk menebus hilangnya kebanggaan yang akan mereka rasakan jika mereka menjual sandwich yang buruk. Pelanggan mereka menyukai betapa mereka peduli tentang kesegaran. Setelah Anda memiliki posisi, bertengkar dengan pesaing adalah cara yang bagus untuk menekankannya. Jika Anda menjalankan kedai kopi kecil yang menurut Anda adalah tempat yang aman bagi orang-orang yang suka melakukan hal mereka sendiri, Anda harus mencoba menjadi kebalikan dari Starbucks. Memiliki musuh akan menempatkan Anda dalam pikiran pelanggan segera dan memberi Anda cerita yang bagus untuk diceritakan. Tetapi jangan biarkan pesaing Anda memberitahu Anda cara menjalankan bisnis Anda. Jika tujuan langsung Anda adalah meniru iPhone 5 atau memberikan respons terhadapnya, Anda akan selalu selangkah di belakang pesaing Anda. Jangan khawatir tentang apa yang telah dilakukan orang lain. Fokuslah pada apa yang Anda lakukan. Berdirilah untuk sesuatu yang penting bagi Anda. Pastikan produk Anda tidak dapat ditiru sehingga Anda dapat mengajarkan semua orang apa yang Anda ketahui. Jika bisnis Anda berjalan dengan baik, orang lain akan mencoba melakukan hal yang sama. Satu-satunya pertahanan Anda adalah membuat produk Anda tidak mungkin ditiru dengan memasukkan apa yang membuat Anda unik. Misalnya, CEO Zappos, Tony Hsieh, sangat peduli dengan layanan pelanggan sehingga dia menjadikannya nilai inti dari perusahaannya. Meskipun toko sepatu lain menjual sepatu yang sama dengan Zappos, mereka tidak dapat menandingi seberapa besar Zappos peduli dengan pelanggannya. Membuat produk atau layanan yang ingin Anda gunakan sendiri adalah cara yang bagus untuk menemukan passion Anda. Misalnya, ketika pelatih lintasan Bill Bowerman ingin sepatu lari timnya lebih ringan, dia memasukkan karet ke dalam besi wafel keluarganya dan membuat sol wafel Nike yang terkenal. Seringkali, ketika orang membeli sesuatu, mereka memiliki harapan yang tinggi untuk itu tetapi kecewa dengan cara kerjanya. Produk Anda harus sebaliknya, produk Anda harus begitu mudah digunakan dan sederhana sehingga orang-orang menyukainya bahkan lebih dari yang mereka kira dan memberitahu teman-teman mereka tentang produk tersebut. Jika Anda melakukan ini, Anda dapat menjual produk Anda seperti pengedar narkoba, beri orang rasa secara gratis, tahu mereka akan kembali lagi. Setelah Anda memiliki produk unik yang membuat pelanggan datang kembali, Anda dapat memberitahu semua orang semua yang Anda ketahui tanpa memberikan rahasia apapun yang akan membuat orang mencoba meniru Anda. Anda bisa mempromosikan bisnis Anda dengan cara yang sama seperti koki terkenal yang bisa membuat nama mereka terkenal dengan mengeluarkan buku masak dengan resep terbaik mereka. Bagikan pengalaman berharga dan pengetahuan khusus Anda secara terbuka. Bahkan lebih baik lagi, tunjukkan kepada orang-orang bagaimana melakukannya dengan buku, kursus, dan video. Sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan besar, sangat tertutup sehingga Anda benar-benar bisa unggul dalam persaingan dengan memberitahu orang lain apa yang Anda ketahui. Pastikan produk Anda tidak dapat ditiru sehingga Anda dapat mengajarkan semua orang apa yang Anda ketahui. Manfaatkan hal-hal baik tentang menjadi kecil, tetapi jangan lupa bahwa Anda menjalankan bisnis. Banyak bisnis kecil yang baru memulai ingin menjadi besar dan terkenal, tetapi lebih besar tidak selalu lebih baik. Pikirkan tentang Harvard dan Cambridge, yang merupakan sekolah yang sangat bagus. Apakah menurut Anda tujuan mereka adalah memiliki kampus di seluruh dunia dan mengajar ratusan ribu orang setiap tahun? Tidak mungkin. Sebaliknya, mereka senang dengan ukuran mereka, dan Anda juga harus demikian. Misalnya,
Jika Anda memiliki masa yang lebih sedikit dan tidak masuk dalam radar media, Anda dapat mencoba hal-hal baru dalam bisnis Anda tanpa khawatir membuat kesalahan yang akan diberitakan. Sama seperti musikal Broadway yang mencoba di kota-kota kecil sebelum datang ke New York, Anda harus menggunakan fakta bahwa Anda tidak dikenal pada awalnya untuk mencoba berbagai ide dan metode. Menjadi kecil juga memungkinkan Anda menjaga seluruh tim Anda tetap berada di garis depan bisnis, di mana mereka dapat berbicara dengan pelanggan dan mendengar kebutuhan dan saran mereka secara langsung. Hierarki yang rumit bisa menyulitkan untuk mendengar umpan balik itu, yang memperlambat Anda. Ketika semua orang bertanggung jawab untuk memastikan pelanggan senang, masalah dapat diperbaiki dengan cepat, yang merupakan bagian penting dari layanan pelanggan yang baik. Tetapi hanya karena bisnis Anda kecil untuk memulainya, bukan berarti Anda harus melupakan bahwa ini adalah bisnis. Banyak startup yang hidup dalam dunia fantasi di mana mereka menghabiskan uang investor tanpa peduli apakah mereka akan menghasilkan uang atau tidak. Bisnis semacam ini bukanlah bisnis yang sebenarnya, mereka hanyalah hobi para pendiri yang telah menjadi populer. Jika Anda ingin bisnis Anda sukses, Anda harus memiliki rencana yang jelas tentang cara menghasilkan uang sejak awal. Manfaatkan hal-hal baik tentang menjadi kecil, tetapi jangan lupa bahwa Anda menjalankan bisnis. Lebih sedikit itu lebih banyak, jadi mulailah mengatakan tidak dan jaga agar produk Anda tetap ramping. Di acara TV-nya, Kitchen Nightmares, Chef Gordon Ramsay memperbaiki restoran yang gagal dengan memotong sekitar 2/3 dari item menu. Ketika produk Anda memiliki masalah, Anda mungkin ingin menghapus beberapa fiturnya. Jika Anda ingin membuat sesuatu yang hebat, Anda harus menyingkirkan hal-hal yang hanya bagus. Bahkan, terimalah kendala Anda. Anda dapat membuat produk atau layanan hebat dengan fitur yang sangat sedikit, seperti yang dilakukan oleh penulis pemenang hadiah Nobel Ernest Hemingway. Jika pesaing Anda memiliki produk dengan banyak fitur, jangan mencoba mengalahkan mereka dengan melakukan semua yang mereka lakukan dan lebih banyak lagi. Sebaliknya, tawarkan lebih sedikit fitur untuk membuat produk Anda lebih mudah digunakan dan lebih sederhana. Putuskan apa yang tidak dijual untuk menambah nilai. Pikirkan tentang hal ini, galeri seni yang hebat tidak menampilkan setiap lukisan di dunia, hanya beberapa saja. Anda juga harus membuang sampah dan mencantumkan nama Anda pada apa yang tersisa. Namun, tidak mudah untuk menjaga produk atau layanan Anda tetap sederhana. Ketika Anda mendapatkan lebih banyak pelanggan, Anda akan mendapatkan lebih banyak permintaan dari pelanggan dan tim Anda sendiri untuk meningkatkan produk. Jangan membuat terlalu banyak perubahan pada produk Anda atau langsung menambahkan fitur baru karena permintaan ini. Jika Anda melakukan itu, produk Anda akan dengan cepat menjadi tidak dapat dikenali dan dapat menakut-nakuti pelanggan baru karena perubahan didasarkan pada apa yang diinginkan pelanggan Anda saat ini. Pada awalnya, Anda harus mengatakan tidak bahkan untuk ide-ide terbaik. Jika permintaan pelanggan benar-benar penting, mereka akan terus memintanya berulang kali sampai Anda tidak bisa mengabaikannya. Lebih sedikit lebih banyak, jadi mulailah mengatakan tidak dan jaga agar produk Anda tetap ramping. Jangan mencoba memasarkan dan berkomunikasi seperti perusahaan besar. Sebaliknya, jujurlah, pribadi, dan cepat. Tidak ada yang salah dengan memastikan komunikasi Anda menunjukkan seberapa besar perusahaan Anda sebenarnya. Banggalah bahwa ukuran kecil Anda memungkinkan Anda berbicara langsung dengan orang-orang, tidak seperti siaran pers yang tidak berarti yang dikirim oleh perusahaan besar. Misalnya, jangan katakan bahwa transparansi adalah landasan strategi komunikasi Anda, ketika Anda bisa mengatakan bahwa Anda jujur. Iklan dan pemasaran langsung adalah cara yang mahal untuk menjangkau pelanggan. Sebaliknya, bangunlah audiens dengan memberi mereka informasi berguna yang membuat mereka ingin kembali. Dengan cara ini, Anda tidak perlu membayar sepeser pun untuk mendapatkan perhatian mereka. Ingatlah bahwa dalam bisnis kecil, setiap orang bertanggung jawab untuk pemasaran. Setiap email, panggilan telepon, posting blog, dan pembaruan di media sosial adalah pemasaran dan dapat membantu Anda lebih dekat dengan pelanggan Anda. Mengapa tidak menunjukkan kepada pelanggan Anda bagaimana bisnis Anda bekerja di balik layar sehingga mereka bisa mengenal Anda dan karyawan Anda?
Jika Anda ingin mendapatkan liputan pers yang nyata, pilihlah media khusus daripada media massa. Sebuah cerita di majalah atau blog kecil yang ditargetkan dengan baik akan membawa lebih banyak orang ke situs web Anda dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada di surat kabar terkenal. Hal ini juga memungkinkan Anda berbicara dengan jurnalis dengan cara yang lebih pribadi daripada dengan siaran pers massal, seperti melalui telepon atau catatan. Pelanggan akan selalu ada untuk Anda melalui masa-masa yang baik dan buruk. Dan jika Anda ingin menjadi komunikator yang lugas, Anda juga harus jujur tentang kekurangan Anda. Orang tidak menyukai perusahaan yang mencoba menyembunyikan masalah. Jika Anda perlu memberitahu seseorang tentang berita buruk, jangan gunakan permintaan maaf palsu seperti, "Kami minta maaf atas masalah yang mungkin ditimbulkannya." Sebaliknya, pikirkan permintaan maaf seperti apa yang ingin Anda dengar sebagai pelanggan. Jangan mencoba memasarkan dan berkomunikasi seperti perusahaan besar. Sebaliknya, jujur, pribadi, dan cepat. Siapkan tempat di mana orang-orang bisa menjaga diri mereka sendiri dan berbicara satu sama lain dengan jujur. Jika Anda memperlakukan tim Anda seperti anak-anak, mereka akan bertindak seperti anak-anak, dan Anda harus menghabiskan separuh waktu Anda untuk mengelola mereka dan membuat keputusan untuk mereka. Tim Anda akan dengan cepat menjadi orang yang tidak berpikir dan tidak melakukan apapun. Hal ini akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga Anda, sementara hanya sedikit yang bisa Anda selesaikan. Anda memerlukan karyawan yang bisa mengurus diri mereka sendiri, dan orang-orang seperti itu hanya bisa bekerja dengan baik jika mereka diberi kepercayaan, tanggung jawab, dan kebebasan dalam bekerja. Komunikasi langsung adalah salah satu hal yang membuat lingkungan yang baik. Hindari gagasan yang tidak jelas dan penjelasan yang panjang dan rumit. Sampaikan secara nyata dan tunjukkan kepada tim Anda apa yang Anda bicarakan. Jangan duduk di ruang rapat dan membicarakan masalah. Sebaliknya, pergilah ke lokasi masalah untuk mencari tahu apa yang salah. Kritik harus sama jujurnya dengan pujian. Jika tim Anda terlalu besar dan sebagian besar orang tidak saling mengenal, percakapan tidak akan mengalir dengan baik. Tim Anda harus bisa berbicara satu sama lain dengan cara yang terbuka dan jujur sehingga ide-ide buruk bisa dikritik ketika seharusnya. Terakhir, ada beberapa kata yang tidak boleh Anda gunakan saat berbicara dengan orang-orang di tim Anda. Pikirkan tentang saat ketika Anda harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil dan seseorang mengatakan kepada Anda, "Kita tidak bisa hidup tanpa ini." Seharusnya mudah bagi Anda untuk melakukannya. Tidak banyak yang bisa dibicarakan, bukan? Kata-kata yang keras dan syarat nilai seperti perlu, harus, hanya, dan tidak bisa menyiratkan bahwa Anda berpikir situasi seseorang itu buruk dan dapat dengan cepat membunuh peluang percakapan yang produktif. Selain itu, jangan pernah mengatakan secepatnya ketika Anda meminta sesuatu kepada seseorang. Hal ini menyebabkan inflasi dan membuat permintaan lain yang tidak asap tampak kurang penting. Siapkan tempat di mana orang bisa menjaga diri mereka sendiri dan berbicara satu sama lain dengan jujur. Jangan membuat terlalu banyak rencana, buatlah keputusan yang cepat dan fleksibel. Sebagai perusahaan kecil, Anda memiliki keuntungan besar dibandingkan pesaing Anda yang lebih besar karena Anda dapat membuat keputusan dengan cepat dan tidak terjebak dalam birokrasi. Berhentilah mengatakan, "Mari kita pikirkan," dan mulailah mengatakan, "Mari kita putuskan." Jangan mencoba menemukan jawaban yang sempurna. Sebaliknya, temukan satu jawaban yang cukup baik dan lanjutkan. Jangan terlalu banyak berpikir atau merencanakan terlalu banyak. Kecuali jika Anda memiliki bola kristal, perencanaan dan estimasi hanyalah tebakan. Jika Anda mulai berasumsi bahwa rencana Anda benar dan mengikutinya secara membabi buta, Anda kehilangan kemampuan untuk mengubah berbagai hal dengan cepat, dan ini berbahaya. Ikuti saja alurnya. Jangan membuat keputusan jauh-jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, putuskan saat itu juga. Pikirkan tentang hal-hal yang akan memengaruhi Anda minggu ini, bukan tahun depan. Keputusan kecil, reversibel, dan cukup baik untuk saat ini jauh lebih mudah dibuat daripada keputusan besar yang mengubah hidup dengan efek jangka panjang yang tidak diketahui. Selain itu, jangan membuat perkiraan seperti,
proyek ini akan menelan biaya sekitar $1 juta dan akan memakan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Jika Anda ingin perkiraan Anda mendekati benar, pecahlah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti minggu, bukan tahun. Hal ini juga akan membuat perkiraan Anda tidak terlalu penting jika Anda salah. Terakhir, jangan biarkan hal-hal yang bisa salah menghentikan Anda untuk membuat pilihan. Selalu ada hal-hal buruk yang bisa terjadi ketika Anda membuat pilihan, tetapi Anda selalu bisa menghadapinya ketika hal itu terjadi. Sebagian besar tidak akan pernah terjadi. Jangan membuat terlalu banyak rencana, buatlah keputusan yang cepat dan fleksibel. Jam kerja yang panjang tidak membuat Anda lebih produktif. Sebaliknya, pekerjaan yang terfokus dan kemenangan yang cepat yang dilakukan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi produktif berarti bekerja berjam-jam, tetapi ini tidak benar. Karyawan terbaik memiliki banyak hal yang terjadi di luar pekerjaan, sehingga mereka bekerja keras untuk keluar pada pukul 17. Pecandu kerja yang begadang bahkan dapat merusak produktivitas organisasi secara keseluruhan dengan membuat orang yang bukan pecandu kerja merasa bersalah dan kurang termotivasi. Cara terbaik untuk menjaga produktivitas tetap tinggi di tempat kerja adalah dengan menyingkirkan hal-hal yang mengalihkan perhatian orang dari pekerjaan mereka. Pastikan bahwa tim Anda memiliki waktu yang ditetapkan setiap hari atau minggu ketika mereka tidak akan diganggu. Rapat, tentu saja, merupakan jenis gangguan terburuk. Jika 10 orang menghadiri rapat selama 1 jam, maka akan menghabiskan setidaknya 10 jam waktu kerja. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, ini mungkin hal yang benar untuk dilakukan, tetapi sebagian besar rapat tidak memiliki tujuan, agenda, atau apapun yang berkaitan dengan pekerjaan nyata. Singkatnya, rapat-rapat itu membuat orang berbicara tetapi tidak melakukan apapun. Perfeksionisme juga buruk untuk menyelesaikan sesuatu. Terjebak pada masalah yang sulit dan mencoba memberikan solusi yang sempurna untuk masalah tersebut dapat memakan waktu berminggu-minggu, padahal seringkali perbaikan cepat sudah cukup. Untuk benar-benar menyelesaikan sesuatu, carilah solusi yang memungkinkan Anda melakukan yang terbaik dengan jumlah pekerjaan yang paling sedikit. Seringkali, cukup baik, lebih baik daripada sempurna. Salah satu cara untuk membuat orang berhenti berusaha menjadi sempurna adalah dengan memecah proyek-proyek besar dan tugas-tugas menjadi bagian-bagian kecil dan membuat daftar tugas. Hal ini membuat proyek-proyek besar lebih mudah ditangani dan memberi orang lebih banyak alasan untuk merayakannya saat mereka mencapai tujuan-tujuan kecil di sepanjang jalan. Kemenangan-kemenangan kecil ini membantu menjaga momentum dan membuat orang terus maju. Jam kerja yang panjang tidak membuat Anda lebih produktif. Sebaliknya, pekerjaan yang terfokus dan kemenangan yang cepat akan membuat Anda lebih produktif. Jangan mempekerjakan orang lain kecuali Anda harus melakukannya, dan jangan khawatir tentang resume mereka, ikuti saja kata hati Anda. Beberapa bisnis tidak bisa berhenti mempekerjakan orang baru. Mereka menemukan orang yang hebat dan memutuskan untuk mempekerjakannya meskipun mereka tidak tahu pekerjaan atau jabatan apa yang akan diberikan kepadanya. Disinilah letak kesalahannya. Ketika Anda mempekerjakan seseorang, seharusnya hanya untuk menyelesaikan masalah serius yang menyebabkan perusahaan Anda sangat menderita. Menjaga tim Anda sekecil mungkin selama mungkin akan memaksa Anda menemukan cara untuk menghemat waktu dan menjadi lebih efisien. Di sisi lain, mempekerjakan orang yang tidak Anda perlukan, tidak peduli seberapa bagusnya mereka, hanya akan menyebabkan frustrasi dan terciptanya pekerjaan yang tidak berguna untuk membuat mereka sibuk. Anda mungkin khawatir akan kehilangan karyawan, sekali seumur hidup. Jika kelompok perekrutan Anda kecil, ini mungkin menjadi kekhawatiran yang nyata. Tetapi jika Anda bersedia mempekerjakan orang-orang hebat dari seluruh dunia, Anda selalu bisa menemukan lebih banyak lagi. Saat ini, hampir semua orang bisa bekerja secara online, jadi tidak masalah di mana karyawan Anda tinggal. Jika Anda akhirnya mempekerjakan seseorang, jangan ikuti saran perekrutan standar dengan melihat resume, IPK, dan pengalaman bertahun-tahun. Sebaliknya, Anda harus mempercayai naluri Anda dan fokus pada apa yang sebenarnya telah mereka pelajari untuk dilakukan karena pengalaman masa lalu mereka. Terakhir, berikan karyawan Anda test drive.
Tidak peduli berapa banyak wawancara yang Anda lakukan, Anda tidak bisa tahu seberapa baik seseorang akan melakukan pekerjaannya. Tetapi jika Anda memberi mereka proyek kecil untuk dikerjakan, Anda bisa menilai mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. BMW bahkan membangun jalur perakitan palsu sehingga perekrut dapat melihat calon pekerja bekerja. Untuk membuat pengujian pada pekerjaan ini berjalan lebih lancar, selalu pekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan yang pernah Anda lakukan sendiri. Hal ini juga akan memudahkan Anda untuk menanganinya di masa depan. Jangan mempekerjakan orang lain kecuali Anda harus melakukannya, dan jangan khawatir tentang resume mereka, ikuti saja kata hati Anda.